Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Hikam adalah salah satu karya tasawuf yang paling terkenal dan berpengaruh di dunia Islam. Pengarangnya adalah Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar dari Iskandariyah, Mesir, pada abad ke-13 Masehi. Beliau dikenal sebagai pemuka tarekat Syadziliyah. Kitab Al-Hikam berisi kumpulan hikmah, kata-kata bijak, dan pengajaran tentang tasawuf, akhlak, dan hubungan manusia dengan Allah. Mukaddimah kitab ini biasanya menekankan pentingnya keikhlasan dalam beribadah, pentingnya ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah, serta pensucian jiwa dari sifat-sifat tercela. Materi-materi selanjutnya membahas tentang berbagai maqamat dan ahwal dalam tasawuf, seperti taubat, sabar, syukur, zuhud, cinta kepada Allah, dan banyak lagi. Setiap pembahasan disampaikan dengan bahasa yang padat dan makna yang mendalam. Baik, saya lanjutkan. Salah satu aspek penting dalam kitab Al-Hikam adalah penekanannya pada suluk dan perjalanan spiritual. Syekh Athaillah menekankan bahwa pencarian ma'rifatullah membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dari seorang hamba. Ia juga mengajarkan pentingnya selalu merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah, serta merasa butuh kepadanya dalam setiap keadaan. Selain itu, kitab Al-Hikam juga membahas tentang konsep tawakal, ridha terhadap ketetapan Allah, dan pentingnya bersikap zuhud terhadap dunia. Ajaran-ajaran ini bertujuan untuk membimbing para pencari spiritual, agar dapat mencapai kedekatan yang genuin dengan Sang Pencipta. As-Soghaliyah Al-Hatu Al-Hikam juga menguraikan tentang pentingnya kesadaran akan kehambaan diri dan kefanaan dunia. Beliau mengingatkan umat manusia untuk tidak terlalu terikat dengan hal-hal duniawi, karena semua itu sifatnya sementara. Fokus seharusnya tertuju pada persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Ajaran ini mendorong kita untuk mencapai ketenangan hati dan kebahagiaan yang hakiki. Salah satu poin krusial dalam kitab Al-Hikam adalah pemahaman tentang qadha dan qadar. Syekh Athaillah menjelaskan bahwa seorang muslim harus ridha terhadap ketetapan Allah karena segala sesuatu telah tertulis dengan sempurna. Hal ini membawa ketenangan jiwa dan membebaskan manusia dari kecemasan akan masa depan. Salah satu karakteristik penting dari kitab Al-Hikam adalah penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam. Syekh Athaillah mampu mengemas konsep-konsep tasawuf yang kompleks dalam bentuk hikmah dan kata-kata yang menyentuh hati. Hal ini membuat kitab ini mudah diresapi dan diamalkan oleh para pencari kebenaran, baik dari kalangan ulama maupun orang awam. Gaya bahasa ini juga menjadi daya tarik tersendiri dari kitab Al-Hikam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kitab Al-Hikam adalah kitab yang sangat mendalam dan berharga bagi para pencari spiritual. Ajaran-ajaran di dalamnya memberikan panduan yang jelas untuk mencapai keikhlasan, ma'rifatullah, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini terus menjadi sumber inspirasi dan rujukan bagi banyak orang. Baik, saya akan menambahkan detail lebih lanjut. Salah satu ajaran yang menonjol dalam kitab Al-Hikam adalah pentingnya tafakur dan kontemplasi. Syekh Athaillah mendorong para pembaca untuk senantiasa merenungkan ciptaan Allah, mengamati kebesarannya di alam semesta, dan menghubungkannya dengan kesadaran akan keberadaannya. Hal ini akan memperkuat iman dan meningkatkan kualitas spiritual. Selain itu, kitab Al-Hikam juga membahas tentang pentingnya mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Syekh Athaillah menekankan bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan penuh dengan tantangan dan cobaan. Kesabaran, keteguhan dan keistiqomahan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut. Aspek lain yang tak kalah penting dalam kitab Al-Hikam adalah pembahasan tentang adab terhadap Allah. Syekh Athaillah mengajarkan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam doa, dalam ketaatan, dan dalam menghadapi cobaan. Semua ini membentuk karakter yang ikhlas dan tunduk kepada Allah. Beliau juga membahas tentang pentingnya menjaga kesucian hati dari segala penyakit spiritual. Selain itu, Syekh Athaillah juga menekankan tentang pentingnya keselarasan antara hati, lisan, dan perbuatan. Dalam Al-Hikam, beliau mengajarkan bahwa spiritualitas sejati harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar pemikiran atau ucapan. Ini menekankan pentingnya konsistensi dalam beragama. Apakah ada bagian tertentu yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut?
Baik, saya akan melanjutkan tanpa pertanyaan. Salah satu ajaran yang mendalam dalam kitab Al-Hikam adalah tentang konsep uzlah dan khalwat, yaitu mengasingkan diri dan menyendiri untuk beribadah. Meskipun Syekh Athaillah tidak menganjurkan uzlah secara mutlak, beliau menekankan pentingnya waktu untuk berdiam diri, merenung, dan memperkuat hubungan dengan Allah, terutama di tengah hiruk-pikuk dunia. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan hati dan konsistensi dalam beribadah. Tentu, saya lanjutkan. Kembali ke kitab Al-Hikam, Syekh Athaillah juga membahas tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi takdir Allah. Beliau mengajarkan bahwa setiap cobaan dan kesulitan pasti memiliki hikmah di baliknya. Sikap sabar merupakan kunci untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, serta meningkatkan keimanan kepada Allah. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Tambahan penting lainnya adalah tentang pentingnya muraqabah, yaitu kesadaran akan pengawasan Allah secara terus-menerus. Syekh Athaillah mengajarkan bahwa dengan muraqabah, seseorang dapat menjaga hati dan perbuatannya dari kesalahan. Ini merupakan pondasi kuat dalam perjalanan spiritual. Selain aspek yang telah disebutkan, kitab Al-Hikam juga menyoroti tentang pentingnya penghambaan yang tulus dan tanpa pamrih. Syekh Athaillah mengajarkan bahwa ibadah seharusnya didasarkan pada cinta dan kerinduan kepada Allah, bukan karena takut akan neraka atau mengharap surga semata. Hal ini membawa kepada kualitas ibadah yang lebih tinggi dan penuh makna. Melanjutkan pembahasan, kitab Al-Hikam juga mengulas tentang pentingnya memahami perbedaan dalam perjalanan spiritual setiap individu. Syekh Athaillah menyadari bahwa setiap pencari kebenaran memiliki tingkat dan cara yang berbeda. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan fokus pada perbaikan diri sendiri serta umat. Ini juga relevan dalam konteks penyebaran ajaran tasawuf yang mengedepankan kedamaian. Dalam penutup kitab Al-Hikam, Syekh Athaillah seringkali memberikan nasihat mendalam tentang kesiapan spiritual dalam menghadapi akhir kehidupan. Beliau mengingatkan umat untuk senantiasa berintrospeksi diri, memperbanyak amal soleh, dan memperbaharui taubat secara berkesinambungan. Semua nasihat ini bertujuan untuk membimbing para pencari kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Aspek lain yang juga penting adalah pembahasan tentang tauhid dalam kitab Al-Hikam. Syekh Athaillah menguraikan konsep tauhid dari perspektif tasawuf, yang menekankan pada keesaan Allah dan ketergantungan sepenuhnya kepadanya. Ini memperdalam pemahaman tentang hakikat keimanan. Salah satu hikmah dalam Al-Hikam yang sangat mendalam adalah tentang keutamaan merasa hina di hadapan Allah. Syekh Athaillah mengajarkan bahwa kesadaran akan kekurangan dan kehambaan justru mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari kesombongan. Hal ini menjadi pilar penting dalam pengembangan spiritual. Aspek penting lainnya dalam kitab Al-Hikam adalah tentang pentingnya kesungguhan dan istiqomah dalam beramal. Syekh Athaillah menekankan bahwa perjalanan spiritual membutuhkan konsistensi dan ketekunan yang tidak pernah padam. Ini menjadi pengingat bagi setiap pencari kebenaran. Sebagai alinea terakhir, dapat disimpulkan bahwa kitab Al-Hikam merupakan khazanah spiritual yang sangat berharga. Ajaran-ajaran di dalamnya memberikan panduan yang mendalam untuk mencapai kedekatan dengan Allah, membersihkan jiwa, dan menjalani kehidupan dengan penuh makna dan ketenangan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari hikmah-hikmah dalam kitab tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga uraian tentang kitab Al-Hikam bermanfaat.